pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, hari Minggu, minggu ketiga masa Paskah. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Ibu Maria Dwi, dua kakak sepupu saya yang merayakan ulang tahun kemarin, kakak Pankrasius Hussein, kami biasa panggil kakak Hussein, Dr. Hussein. Semoga mereka senantiasa diberi kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Juga kita berdoa untuk mereka yang lagi sakit, mungkin ada anggota keluarga kita yang lagi sakit. Mari kita persembahkan mereka kepada Tuhan, biarkan Tuhan menjamah mereka semua. Secara khusus saya ingat Ibu Wike dan Pak Lukman, Ibu Liliana, dan juga Ibu Siska. Berdoa mohon berkat untuk adik Ani Tevi dan juga keluarga Lee. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini dan menerima tubuh dan darah Kristus baik secara jasmani maupun secara rohani, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami, supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami mengurungkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, Engkau telah memenuhi janji yang diwartakan para nabi pada diri Yesus yang bangkit dan hidup mulia. Kami mohon, bersabdalah kepada kami agar kami dapat mengenal Engkau dan mengasihi Engkau sebagai Bapa kami yang patut dipercaya karena selalu mengatakan yang benar serta melaksanakannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan daku. Engkau memberi kelegaan kepadaku di saat kesesakan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah Tuhan telah memilih baginya seorang yang Ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, Ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri dan segera tertidur, sebab hanya Engkau-lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, bukalah hati kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para murid dan para rasul Kristus adalah saksi kebangkitannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam syahadat Katolik atau kita sebut rumusan iman kita, ada tertulis
Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Saya mau ngomong sedikit tentang yang apostolik ini. Apa arti apostolik? Apostolik adalah rasul, kesaksian para rasul. Gereja kita sesungguhnya juga didasarkan pada iman para rasul Kristus. Kita ingat ada 12 rasul Yesus. Begitu banyak murid-muridnya. Dan para rasul inilah yang menyaksikan kehidupan Yesus sebelum kematian dan kebangkitannya, dan juga sesudah kebangkitannya. Dan ajaran mereka sesungguhnya atas dasar iman mereka. Mereka sendiri sudah pernah mengalami hidup bersama Kristus. Kemudian sewaktu Yesus bangkit dari kematiannya, mereka juga mengalami Yesus, melihat Yesus, memegang Yesus. Dan sebelum Yesus kembali ke surga di hari kenaikan, Yesus juga memberi pesan kepada mereka. Bukan hanya pesan, perintah kepada mereka. Bahwa mereka akan menjadi pewarta, mewartakan kerajaan Allah, dan membaptis banyak orang agar mereka percaya akan Kristus. Dan mereka adalah saksi Kristus itu sendiri. Dan kesaksian itu yang ditulis dalam kitab suci, khususnya di Perjanjian Baru, tentang apa yang mereka alami dan tentang apa yang mereka saksikan sendiri tentang Kristus itu sendiri. Sampai-sampai mereka juga karena kesaksian dan imannya akan Kristus, mereka berani mati. Hanya satu dari para rasul yang tidak dibunuh, yaitu Rasul Yohanes. Tetapi yang lain-lain dibunuh karena iman mereka akan Kristus. Mereka tidak mau mengingkari iman mereka akan Kristus. Mereka sangat mencintai Kristus dan mereka betul percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias Kristus. Dan dia adalah putra Allah yang sudah dijanjikan Tuhan Bapa kepada para bangsa dari Abraham sampai Yohanes Pembaptis. Dan itulah kesaksian mereka bahwa Yesus Kristus sungguh Allah. Dia menjadi manusia untuk mewartakan kepada manusia, menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan Tuhan. Tetapi dia juga adalah Tuhan 100%. Dan Yesus adalah Tuhan 100% dan dia adalah manusia 100%. Marilah saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi saksi Kristus. Di akhir kalimat yang kita dengar dari Injil hari ini, Yesus katakan, kamu adalah saksi. Dari apostolik, para rasul itu, dan para murid Kristus yang hadir bersama Kristus pada waktu itu, sudah menjadi saksi Kristus. Dan kita yang lain, yang sudah dipermandikan dalam nama Allah Tritunggal, juga menjadi saksi Kristus. Oleh sakramen permandian, kita sudah ditugaskan oleh Tuhan untuk meneruskan iman kita akan Kristus, meneruskan ajaran Kristus dan perintahnya, dan mudah-mudahan kesaksian kita mendatangkan buah yang berlimpah, seperti kesaksian para rasul. Karena kesaksian mereka akan Kristus, akhirnya Kristus dikenal oleh begitu banyak orang, dan lebih dari setengah penduduk dunia mengimani Kristus. Semoga kita pun tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh tanggung jawab. Amin. Marilah kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Juga bila hati kita terganggu oleh kebimbangan dan kita tidak tahu bagaimana pemecahannya, maka marilah kita panjatkan doa kita kepada Bapa di surga. Bagi kaum awam di dalam gereja, semoga Allah Bapa memberkati para rasul awam, para katekis dan pendidik, para pembina dan penjiwa gerakan-gerakan sosial, agar pengabdian mereka dalam karya kerasulan memberi kesaksian nyata atas iman akan Kristus yang telah bangkit. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa mendampingi masyarakat kita agar berkat kebangkitan Kristus mereka yang diperbudak oleh kejahatan, perjudian, dan hiburan tak sehat dapat bangkit dari kejahatan dan dosa. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita, semoga Allah Bapa memberkati para penderita agar berkat kebangkitan Kristus para penderita cacat dan sakit berhasil menggulingkan batu penutup masa depan yang cerah. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga muda di paroki kita, semoga Allah Bapa membimbing para keluarga muda di paroki kita agar menemukan kebahagiaan dalam saling mencintai dan membuktikan kesetiaan yang mantap. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita juga ingat intensi kita masing-masing. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, biarkanlah Tuhan mendengarkannya, mengabulkannya. Secara khusus untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Ibu Maria Dwi, Kakak Dr. Husen, juga untuk mereka yang sakit, untuk Ibu Wike, Pak Lukman, dan Ibu Liliana, dan mohon berkat khusus untuk adik Ani TV, dan juga keluarga Li, dan para penderma kami, baik untuk provinsi kami, Provinsi Ruteng, SPD, maupun komunitas kecil kami, Novisiat Sang Sabda Kubu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati mereka semua, mengajari apa saja kebaikan yang mereka sudah laksanakan, dan semoga segala usaha harian mereka selalu diberkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami di surga, dalam diri Yesus yang telah bangkit, Kau tunjukkan siapakah Engkau itu sebenarnya. Ialah Allah yang setia, Allah orang hidup dan sukacita kami. Maka dengarkanlah doa putra-putrimu dan perkenankanlah kami bergembira karena perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami makan roti yang dibagi-bagi oleh Putra-Mu, dan semoga kami menghayati bahwa Dia hidup dan menjadi pengantara kami di hadapan-Mu sekarang dan sepanjang hidup kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikurbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah dibunuh. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami mengharap Dikau sehati sejiwa dengan sejemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, dengarkanlah intensi kami hari ini. Berkatilah kami semua yang hadir merayakan misa ini, baik secara jasmani, kami bertiga hadir di sini, dan juga teman-teman kami yang hadir secara rohani, yang mengikuti misa lewat YouTube pagi ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dan dengarkanlah intensi kami masing-masing. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat saudara-saudari kami, putra-putri Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka kami peringati hari ini 18 April. Pater Leo Beneke dari Filipina, Suster-suster SSPS Suster Camillus dari Filipina, Suster Hubertia dari Jerman, Suster Edmundine dari Belanda, Suster Hervinile dari Jerman, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, entah sambut secara jasmani maupun rohani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, semoga pada kami Kau penuhi pula segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Musa dan para nabi, sebagaimana telah Kau laksanakan pada diri Yesus yang telah bangkit. Jadikanlah kami saksi-saksi atas Engkau yang selalu hendak menganugerahkan hidup. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi kami yang sudah kami sampaikan kepadamu dalam misa ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.